Shalom saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan hari ini alasan berbahagia. Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Banyak orang yang mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang berubah-ubah. Mereka bisa mencari kebahagiaan dengan harta, dengan pencapaian, dengan pujian, atau hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Namun, pada kenyataannya, kebahagiaan yang seperti itu tidak pernah bertahan lama. Ketika uang kita habis, pekerjaan kita hilang, atau orang lain mengecewakan kita, kebahagiaan kita pun ikut lenyap. Apa sebenarnya alasan kita untuk berbahagia? Filipi 4 ayat 4 dituliskan oleh Rasul Paulus bukan saat ia sedang liburan atau jalan-jalan atau menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang dia kasihi. Tapi justru saat ia berada di penjara. Bayangkan saja saudaraku yang terkasih, di tengah penderitaan, di dalam penjara, dan di dalam keterbatasannya, Paulus justru berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bukan bersukacitalah karena kita banyak uang, bersukacitalah karena kita masih bisa berelasi dengan orang lain. Bukan, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan bukanlah emosi sesaat yang sewaktu-waktu bisa hilang, terus membuat mood kita kemudian kayak merasa tidak nyaman. Namun, ada satu kebahagiaan yang tidak bergantung pada situasi, yaitu sukacita sejati yang berasal daripada Tuhan. Tapi sukacita dalam Tuhan adalah sikap hati yang lahir dari keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali. Kita bisa bahagia. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mengasihi saya dan saudara sekalian tanpa syarat. Dia tidak melihat kekurangan, dia tidak melihat kelebihan, bahkan dia tidak meminta kita beribadahlah maka aku baru akan mengasihimu. Kalau manusia, lakukan dulu untuk saya, baru kemudian saya akan mengasihimu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, walaupun kita masih berdosa. Tuhan masih mengasihi saya dan saudara sekalian. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Bukan karena usaha kita. Itulah alasan mengapa kita harus bersuka cita. Karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Kita juga punya pengharapan, jaminan akan masa depan. Yesus Kristus adalah alasan utama kita berbahagia. Ia datang ke dunia, hidup sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara sekalian. Kematian dan kebangkitannya memberikan kita jaminan, keselamatan dan hidup yang kekal. Sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kita, itulah alasan mengapa kita berbahagia. Sekalipun banyak persoalan kehidupan, sekalipun banyak tantangan kehidupan, sekalipun mungkin kita saat ini sedang tidak baik-baik, bahkan di tengah badai kehidupan sekalipun, kita masih bisa berbahagia. Karena kenapa? Ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita. Amin.